Kalau Anda mau rezeki-rezeki Anda mengalir, kalau rezeki-rezeki Anda membaik, belajarlah dari jemaat di Makedonia. Ada satu rahasia yang membuat rezeki-rezeki mereka mengalir terus. Ada satu yang membuat rezeki-rezeki dalam kemiskinan, dikatakan mereka sangat miskin, namun mereka berlimpah dalam kasih karunia, mereka tidak berkekurangan. Ada satu rahasianya, yaitu salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya bisa melihat Anda kembali untuk mendalami firman Tuhan. Saya berdoa untuk Anda hari ini, semoga hari ini kita bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan, lebih dari biasanya, lebih dari kemampuan-kemampuan kita yang bisa kita pikirkan selama ini. Karena buat Tuhan, semuanya kita persembahkan yang terbaik. Saudara-saudaraku, hari ini Romo Yosef sedang tidak di Jakarta karena sekarang saya sedang berada di Batang. Batang di mana, Romo? Ngapain juga ke jauh-jauh, Romo? Jadi, saya kemarin naik kereta dari Gambir itu menuju Pekalongan. Di Pekalongan itu turun. Nah, dari Pekalongan ada sekitar 15 menit dari Pekalongan menuju Batang, sebuah kota kecil. Jadi kalau saya libur kuliah, saya biasanya pergi ke paroki-paroki kecil untuk pertama-tama cari panti-panti asuhan yang bisa dibantu. Yang kedua, mengajar kitab suci. Apalagi yang ketiga, saya mau ziarah ke Gua Maria yang lagi terkenal, itu namanya ziarah Gua Maria Gerabak. Besok saya akan tampilkan kepada Anda semua. Saudara-saudaraku, kalau di Jakarta kita itu hujannya paling malam kan. Nah, tadi pagi di di Batang ini itu hujan gede banget. Misa paginya 5:30 pagi. Saya udah menduga nih, gerejanya udah kecil. Itu kalau saya lihat kemarin saya keliling-keliling, umatnya yang gak banyak, pasti yang misa sedikit nih. Tapi apakah Anda tahu saudara-saudara, begitu saya masuk gereja, ada juga loh yang misa di tengah hujan deras yang begitu lebatnya. Belum lagi dibanjir di beberapa daerah. Saudara-saudara, di situ memang luar biasa umat beriman. Mau banjir kek, mau apa kek, tantangan, rintangan itu semuanya diterobos. Luar biasa. Dan mengagetkan saya adalah di kota kecil seperti Batang ini ternyata ada ibu-ibu, bapak-bapak. Mukjizat, saya bisa ngelihat Romo. Saya bisa ketemu Romo yang selama ini tiap hari saya tontoninnya di YouTube katanya. Saya lihatnya cuma di Instagram, sekarang betul-betul ada di depan saya. Saudara-saudara, ini liburan masih panjang. Selain saya nanti mau ke Eropa, mau keliling Efesus, mau keliling juga Korintus, Makedonia, saya juga masih punya waktu untuk berkeliling ke tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi oleh pembicara-pembicara. Apakah Anda punya ide? Silakan tulis di kolom komen. Saudara-saudaraku yang terkasih, kota Batang atau di daerah sekitar Pekalongan itu ada satu makanan yang sangat terkenal. Kemarin saya makan nasi megono. Ada yang tahu nasi megono? Itu loh, itu gori atau nangka muda dicincang-cincang, dikasih kelapa, terus disangrai, dimakan pakai nasi. Itu enak banget. Tapi ada juga makanan yang khas juga dari kota sebelahnya, yaitu Brebes. Apalagi kalau bukan ini dia, telur asin. Saudara-saudara, kalau Anda lihat telur asin, beda kan sama telur biasa. Ini telur bebek, warnanya aja biru. Karena dia sudah proses diasinkan, maka dia sangat populer. Salted egg lah namanya sekarang, lagi ayam goreng salted egg, misalnya cumi salted egg, apapun di salted egg ini gitu ya, di telur asinin. Luar biasa. Kalau zaman dulu mas telur asin aja, tapi ini zaman sekarang telur asin naik kelas.
telur bebek yang naik kelas. Saudara-saudara, Anda suka agak telur asin? Jangan banyak-banyak, nanti darah tinggi ya, karena itu asin luar biasa. Tapi makannya pakai nasi anget Romo, enak banget Romo. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam bacaan yang mau saya angkat hari ini dari surat kedua Santo Paulus kepada jemaat di Korintus bab 8, Paulus sedang bangga-bangganya dengan jemaat yang dia layani. Paulus penuh sukacita, itu sering kita dengar ketika melayani ini, melayani itu, daerah yang ini, daerah yang itu. Tapi kalau di Makedonia, salah satu tempat yang mau saya kunjungi juga nanti, itu Paulus bangga banget nih sama jemaat di sini. Apa sih membuat Paulus bangga? Yuk kita lihat. Dikatakan di 2 Korintus bab 8 ayat 1. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dengan pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Waduh, kirain Makedonia itu jemaat yang tenang, adem ayem, penuh dengan zona nyaman, berkat-berkat berlimpah. Ternyata enggak. Mereka juga mengalami pencobaan demi pencobaan. Sama seperti kita, sakit penyakit, PHK, orang-orang terkasih yang meninggal dunia, masalah rumah tangga, belum lagi relasi dengan sesama, dengan penjajah waktu itu, penuh dengan penderitaan. Tetapi dikatakan meskipun mereka itu menderita, mereka tetap bersukacita. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka bisa memberi dalam kemiskinannya. Mereka kaya dalam kemurahan. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini sih pasti ada sesuatu dalam diri orang-orang di Makedonia ini. Karena seringkali penderitaan, sakit penyakit, masalah, kemiskinan, ketiadaan dana membuat kita cenderung untuk berpikir tentang masalah diri kita sendiri. Kita lupa ada orang-orang yang di luar sana yang jauh lebih menderita dari diri kita, bukan? Tetapi saudara-saudara, belajarlah dari jemaat di Makedonia ini. Mereka tidak hanya berkutat-kutat pada masalah mereka sendiri, tapi mereka keluar dari segala hambatan-hambatan itu, dan luar biasanya mereka mengalami sukacita. Bahkan dikatakan oleh Paulus di ayat 3, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Waduh, dengan luar biasa ini. Seringkali kalau kita terbatas sumber dayanya, kita jadi hitung-hitungan. Ya saya aja belum Romo, masa saya berbagi? Saya aja kurang Romo, masa saya memberi? Itu cara pikir dunia. Tapi kemurahan Tuhan yang dialami oleh orang-orang di Makedonia yang membuat mereka bisa memberi dari kekurangan, dan mereka penuh dengan kelimpahan. Sekali-sekali kalau rezeki Anda kurang, kalau rezeki Anda kepepet, kalau sumber-sumber daya Anda terbatas, coba berikan, memberi. Hidup lebih baik memberi daripada menerima. Kita menerima dari Tuhan, tapi bukan untuk kita kumpulkan seorang diri, tapi bisa kita berikan kepada sesama. Tangan itu lebih baik ke bawah daripada ke atas untuk manusia, tapi untuk Allah, Tuhan, berilah apa yang Engkau karuniakan kepadaku. Biarlah kita menjadi penyalur-penyalur berkat. Kalau orang-orang Makedonia ini merasa rugi dalam memberi, mereka udah miskin tapi bisa memberi, waduh mereka malah tersiksa, saya yakin mereka stop dalam memberi. Tapi yang diberi kesaksian oleh Paulus adalah mereka memberi bahkan jauh dari kemampuan mereka. Nah, dikatakan lagi nih, kalau Anda mau rezeki-rezeki Anda mengalir, kalau rezeki-rezeki Anda membaik, belajarlah dari jemaat di Makedonia. Ada satu rahasia yang membuat rezeki-rezeki mereka mengalir terus.
Ada satu yang membuat rejeki-rejeki dalam kemiskinan, dikatakan mereka sangat miskin, namun mereka berlimpah dalam kasih karunia, mereka tidak berkekurangan. Ada satu rahasianya, yaitu di ayat 4. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ini dia, luar biasa. Jadi jangan pikirin cuma duit gitu. Kolektor. Cari dana. Bukan itu yang dimaksud oleh Paulus. Tetapi seluruh diri manusia dalam pelayanan. Karena orang zaman sekarang bukan cuma kurang duit juga, kurang waktu, kurang tenaga, kurang perhatian, kurang kemampuan, kurang kerelaannya. Jemaat di Makedonia, mereka dengan kerelaan, tidak didesak, tidak dipaksa, tidak disuruh, tidak didorong-dorong oleh Paulus, oleh orang pihak yang lain, tapi lahir dari kesadaran diri mereka. Semua yang mereka peroleh berasal dari Allah. Kini saatnya mereka dengan rela hati memberi apa yang mereka punya. Bahkan mereka memberi lebih daripada yang mereka mampu. Itulah yang membuat jemaat di Makedonia penuh dengan sukacita, kelimpahan, dan kasih karunia. Belajarlah dari hal itu, saudara-saudara. Praktekin dalam kehidupan Anda. Tapi jangan ada udang di balik batu nih. Romo, saya punya 5 misalnya. Saya punya 5 nih Romo, telur asin Romo. Saya untuk keluarga saya aja 4 Romo. Sisa 1 Romo. Udah dah, 1 coba saya kasih tetangga saya. Saya berharap dengan 1 telur ini yang saya kasih orang, saya bisa dapat 10 Romo. Jangan kayak begitu. Kebanyakan dari kita kayak gitu jatuhnya. Buat Tuhan itu nggak rela, nggak ikhlas. Tapi ada udang di balik batu. Berilah apa yang kita miliki, apa yang kita punya, apa yang kita mampu. Tulus, ikhlas, jangan mengharapkan kembali. Itu rahasia kuncinya. Kasih ibu kepada beta. Hanya memberi, tak harap kembali. Kita udah tahu itu. Nah, apalagi dengan Tuhan. Jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan gak suka itu. Tuhan akan melihat kerelaan dan keikhlasan kita dalam memberi, dalam menyalurkan berkat-berkat-Nya. Nah, kalau dalam bacaan Injil itu lagi-lagi menyambung khotbah di bukit. Saudara-saudaraku yang terkasih, orang boleh ikhlas, bisa ikhlas dalam hidupnya. Apalagi ikhlas dalam pelayanan. Itu bukan orang yang hidupnya enak, bukan orang yang gak ada masalah. Tadi diceritakan dari 2 Korintus itu mereka juga dicobai, mereka juga penuh dengan pergulatan, mereka juga hidupnya juga nggak kaya-kaya banget, bahkan dalam kemiskinannya. Tuhan Yesus memberikan satu lagi nih. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah kepada mereka yang menganiaya kamu. Waduh. Romo, itu juga dihitung dalam keikhlasan. Pokoknya kepada orang yang kita benci, kepada musuh-musuh kita, kalau bisa kutuk, sumpah, serapah Romo. Yang jelek-jelek Romo, supaya mereka ngerasain penderitaan saya Romo, supaya mereka kena batunya Romo, supaya mereka dihukum Romo, supaya mereka bertobat Romo, supaya mereka sadar Romo, dan lain sebagainya, bukan? Tapi saudara-saudara, di sini kita bisa belajar keikhlasan memberi, bukan cuma uang, bukan cuma waktu, bukan cuma tenaga dan kemampuan, tapi juga keikhlasan kita dalam mengampuni. Dia jahat, itu urusan dia. Kita jadi korban ya, kasihan juga diri kita ya. Kita marah boleh, ada kebencian ya, manusiawi. Tapi yang Tuhan mau, berdoalah buat orang-orang yang membenci kamu. Doain yang baik-baik. Jangan Tuhan kasih dia rumahnya banjir. Tuhan kasih dia stroke. Kasih dia kayak kanker. Stadium 4 langsung mati Tuhan. Jangan begitu. Itu enggak keikhlasan. Itu bukan pengampunan namanya. Tapi sebuah
permintaan yang bersyarat. Tuhan, Engkau tahu apa yang baik buat mereka, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Kapan, waktunya, di mana terjadinya, lewat siapa, oleh siapa, itu terserah kehendak-Mu Tuhan. Engkau yang paling tahu supaya anak-anak-Mu ini bisa berubah. Dengan kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan, lakukan yang terbaik bagimu, bukan menurut pikiranku. Saudara-saudara, saya berharap pelayan-pelayan di gereja, aktivis-aktivis di gereja, mau yang di lingkungan, di wilayah, di paroki, di komisi-komisi keuskupan, di mana-mana tempat pelayanan, para pelayan-pelayan sabda ini sudah berhasil melewati hal-hal yang selama ini menghancurkan mereka. Mereka yang bisa berdamai dengan diri mereka sendiri, dengan orang-orang yang mereka luka ya, mereka hancur. Dengan demikianlah pelayanan Anda, umat beriman, bisa berbuah, bisa berbunyi, pada akhirnya membawa sukacita. Kalau orang banyak mengatakan, oh Romo Yosef tuh dari YouTube duitnya banyak. Kekuatan saya bukan itu, saudara-saudara. Saya bisa bikin rumah teduh suryo, saya bisa keliling panti asuhan, saya bisa ngajar di desa-desa yang nggak populer. Kekuatan saya adalah saya punya teman-teman yang luar biasa. Di komisi kerasulan kitab suci, saya punya 15 orang. Mereka juga penonton Bible Learning ya. Mereka itu kan nggak ada yang digaji. Mereka juga bukan yang udah punya waktu 24 jam buat gereja. Mereka juga bukan orang yang udah kelimpahan duit. Enggak. Tapi mereka adalah orang-orang yang belajar untuk terlibat dalam pelayanan. Bersama 15 orang di Komisi Kerasulan Kitab Suci, saya sungguh bersyukur saya bisa berbagi tugas dengan mereka. Ada hal-hal yang saya percayakan kepada mereka dan berjalan dengan baik selama 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ini. Luar biasa. Saya nggak gedebuk gila sendirian. Saya nggak ngurusin semuanya sendirian. Saya percayakan kepada mereka. Ada kontrol, ada rapat bulanan, ada ya saya juga mendampingi mereka. Itu luar biasa. Kemudian juga di KPKS. Saya kan kepala sekolah KPKS Tebet. Kalau dulu, waduh, ada yang ribut dikit saya udah pusing. Ada masalah dikit saya udah pusing. Sekarang di KPKS Tebet punya pengurus. Nah mereka juga sama. Ada 5 orang pengurus. Mereka betul-betul mereka sadar mereka sudah dikasihi, mereka mau terlibat dalam pelayanan. Kadang-kadang mereka dicaci maki, kadang-kadang mereka diomel-omelin sama murid-murid karena belnya kepanjangan, karena marah kalau ditegur dan lain sebagainya. Tapi mereka, api pelayanannya itu sungguh-sungguh karena mereka berhasil keluar mendoakan orang-orang yang menyakiti mereka. Mereka bisa berdamai dengan diri mereka sendiri dan dengan keadaan mereka. Mereka bisa menerima keadaan itu. Nah yang terakhir saya punya 15 orang juga yang terlibat di Rumah Teduh Suryo. Wah itu luar biasa lagi itu. Sama-sama luar biasa semuanya. Mereka nggak ada yang digaji. Mereka nggak ada yang dapat honor. Mereka nggak ada yang dapat apa keuntungan secara material. Saya nggak keluar uang untuk menggaji mereka, nggak ada itu. Mereka menyediakan waktu mereka, transport nggak ada yang nggak ada yang diganti. Kadang-kadang mereka nombok, tapi mereka ya Romo, kami penuh sukacita Romo ketika melayani, ketika masih bisa berbagi dalam sempitnya waktu, sisa-sisa tenaga yang ada Romo, kami bisa turut dalam pelayanan kasih ini. Mereka mengalami kemurahan hati Tuhan, kelimpahan dalam kasih dan sukacita, dan hidup mereka tidak ada yang berkekurangan, meskipun mereka bukanlah orang-orang yang ada di atas. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya Romo Yosef terima kasih banget untuk teman-teman, sahabat-sahabat saya di dalam pelayanan, membuat saya tidak berjuang seorang diri, membuat saya bisa mempercayakan tugas-tugas ini semuanya tidak saya pikul di pundak saya sendiri, karena di kampus saja saya sudah juga banyak tugasnya. Tapi terima kasih
buat umat yang turut serta dalam pelayanan. Semoga kesaksian jemaat di Makedonia mencerahkan kita. Iya ya Romo, saya pikir membantu orang ikut dalam pelayanan itu tunggu masalah saya selesai dulu Romo. Ternyata enggak, masalah masih akan ada, terus ada. Yang berubah adalah cara pandang kita dalam melihat masalah, cara kita menghadapi masalah itu, cara kita mencari jalan keluar. Bukan cuma kritik, bukan cuma kecewa, nangis, marah, dendam, gak bahagia. Tetapi dengan terjun dalam pelayanan, kita bisa lebih kuat menghadapi masalah-masalah yang ada. Percayalah saudara-saudara, firman Tuhan itu kebenaran. Banyak orang sudah mengalami hal-hal ini, banyak orang sudah mengalami segala kebaikan-kebaikan Tuhan karena terjun dalam pelayanan yang tulus dan ikhlas. Kemarin ada jemaat, ada penonton dari Jerman. Romo, yang dari Jerman disapa dong Romo. Ya udah, we get in. Semoga Anda diberkati Tuhan dan semua daerah-daerah di manapun Anda berada. Salam, saya mau ke Gua Maria Gerabak, mau berziarah dulu. Nantikan esok hari videonya. Bye-bye, Tuhan berkati.